Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, para ABK yang kami banggakan, para operator kapal, para DPA, rekan-rekan medis yang memeriksa ABK, pemilik kapal ya, dan pihak-pihak terkait dengan mempekerjakan pelaut atau ABK di atas kapal. Kali ini sambil kapal kita melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard Gresik, kita akan belajar atau membahas standar pendengaran ABK. Channel ini adalah channel Sinau Kapal. Kawan-kawan semua, kenapa ABK kadang-kadang tidak diperbolehkan naik ke atas kapal? Salah satunya adalah terjadinya gangguan pendengaran, ya, gangguan pendengaran. Karena pendengaran ABK dinyatakan oleh pihak medis adalah standar pendengarannya kurang dari yang ditentukan. Nah, kali ini ILO, International Labour Organization, telah memberikan guidance ya, standar tentang pendengaran ABK. Kawan-kawan semua, standar pendengaran ABK di mana dinyatakan oleh ILO bahwa kemampuan pendengaran ABK itu rata-rata harus 30 desibel. Jadi kalau kawan-kawan memeriksakan ke dokter, ya, minimal kemampuan mendengar itu sampai yang terkecil yaitu 30 desibel, ya. Kalau diuji sama dokter kira-kira sampai berapa, Dok? Sampai berapa kemampuan saya? Kalau kemampuannya itu nggak sampai desibelnya 40, maka dikategorikan kawan-kawan ABK ini sementara belum bisa naik ke atas kapal ya. Jadi 30 desibel minimal rata-rata kemampuan pendengarannya. Nah, lalu bagaimana kalau yang kurang baik? Pak, saya pendengaran saya kurang bagus, nggak bisa sampai 30. Ternyata masih dimungkinkan, yaitu dikategorikan telinga yang kurang baik, yaitu standarnya masih boleh kira-kira 40 desibel kemampuan pendengarannya sampai 40 desibel. Nah, dari keduanya tersebut itu sebenarnya dites pada frekuensi 500, frekuensi 1000, frekuensi 2000 dan frekuensi 3000. Nah, kenapa kok frekuensinya tersebut? Karena frekuensi tersebut itu untuk orang yang pendengarannya bagus itu biasanya untuk pembicaraan dengan jarak pembicaraan itu sekitar 3 meter. Jadi kalau orang ngomong 3 meter itu bisa ditangkap maksud daripada pembicaraan tersebut untuk yang telinga bagus ya. Kalau telinga yang kurang bagus ya, yang tadi desibelnya rata-rata 40, maka biasanya untuk frekuensi tersebut itu untuk setara dengan 2 meter, pembicaraan 2 meter. Ya. Jadi kalau kawan-kawan memeriksa ABK yang ada kurang bagus, maka ajak bicara di kira-kira jarak 2 meter. Nah, kalau yang bagus ajak bicara kira-kira 3 meter itu.
Kawan-kawan semua, sambil kita kapal kita ngedok di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard, kita belajar tentang standar pendengaran ABK. Disarankan bahwa pemeriksaan itu oleh pihak medis itu harus mempunyai dilakukan dengan alat yang namanya audiometer, ya, nada murni, yang biasanya kalau di medical check up itu dimasukkan ke ruangan tertutup, kemudian dilakukan mengecek pada frekuensi 500, 1000, 2000 sampai 3000, disarankan diperiksa dengan menggunakan audiometer, terutama bagi kru kapal yang bekerja di misalnya ini di ruang control room, ya, yang menggunakan headset, itu juga harus diuji, ya. Di Geladak juga demikian, di Geladak atau di daerah Anjungan, ya, itu juga diperiksa kemampuan pendengaran ABK, apakah memenuhi standar pendengaran ABK apa tidak. Lah, metode pemeriksaan itu juga ada pemeriksaan secara alternatif, ya, menggunakan yaitu tes tervalidasi atau standar pengukur gangguan, ya, dengan pengenal karputala misalnya, sesuatu disuruh mendengarkan di telinganya sampai pada berapa lama dia bisa mendengar dengan frekuensi tersebut atau karputala dengan desibel tertentu. Karena pekerjaan kapal itu biasanya ada pekerjaan yang di kamar mesin terutama itu kebisingan, ya, tentang kebisingan. Kalau orang sudah terlalu banyak bekerja di kamar mesin dengan suara yang bising setiap hari 24 jam, ya, setiap hari 24 jam itu selalu dilingkungi oleh suara yang bising. Bahkan bukan 24 jam, seminggu 7 hari itu isinya bising semua. Sampai selama sebulan bising, 2 bulan bising, kadang-kadang tidak turun-turun dari kapal sampai 6 bulan itu juga bising. Nah, itu mengakibatkan gangguan, ya, gangguan pada telinga. Nah, sehingga harus diperiksa. Standar pendengarannya harus 30 desibel minimal dan 40 desibel minimal rata-rata untuk yang telinga kurang bagus. Nah, cara ngecek yang paling sederhana bagaimana? Ajak bicara mereka. Kira-kira kita mundur pada jarak 3 meter katakan, ya. Kita berbicara dengan suara yang normal, kita ajak bicara mereka dan mereka ngerti maksud daripada apa yang kita harapkan. Kemudian kita lakukan juga dengan cara ngomong yang sedikit seperti berbisik. Apakah dia mendengar pada jarak 3 meter tersebut? Ya. Kalau dia tidak mengerti maksud pembicaraan kita, maka kita melangkah maju sampai ke arah 2 meter. Ya. Kemudian kita mengajak bicara dengan topik yang lain. Kalau dia mengerti, oke. Kalau dia tidak mengerti, berarti orang ini merasa terganggu telinganya. Apalagi kita lakukan pada jarak 2 meter dengan bisikan, ya. Jadi ini adalah pemeriksaan yang paling praktis dan cepat, ya. Pemeriksaan paling praktis dan cepat terhadap ABK. Nah, itu kenapa reason why people not going for sea job. Salah satunya dengan cara yang sederhana saja dia tidak bisa mendengar. Maka alasan kenapa banyak orang yang tidak dapat
mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pelaut. Direkomendasikan bahwa ABK yang bertugas di geladak atau anjungan dapat mendengar suara bisikan pada jarak 3 meter ya. Di geladak dan anjungan itu suara bisikan harus 3 meter. Jadi kalau kru dek ya, kru dek dan kru anjungan jarak 3 meter kita ngomongnya pelan, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya ngomong apa ya tadi? Nggak tahu? Jangan dipakai dia di geladak. Jangan dipakai dengan di anjungan. Nah, itu cara dengan direkomendasikan loh ini. Yang merekomendasikan bukan medis, tetapi ILO ya, dikerjasamakan dengan IMO ya, International Maritime Organization dan International Labour Organization. Mereka bekerja sama untuk mengecek dan merekomendasikan ABK yang ditugaskan di geladak dan anjungan harus dapat mendengar suara bisikan pada jarak 3 meter. Nah, bagaimana halnya kalau telinga ABK termasuk rusak ya, dikategorikan ada gangguan dan dia menggunakan alat bantu dengar. Nah, apakah dia nggak bisa ke kapal, kerja di kapal? Masih bisa. Jadi alat bantu dengar hanya dapat diterima bila mana ya telah dipastikan bahwa ABK mampu dengan aman dan efektif melakukan pekerjaan rutin. Jadi jangan sampai kita mempekerjakan kru yang menggunakan alat bantu dengar tetapi dia tidak bisa mengerjakan tugas rutin dan dalam keadaan menghadapi keadaan darurat. Nggak boleh, jadi nggak boleh itu diizinkan ya. Kemudian selama misalnya dia ujian, kira-kira ini mampu lah, kira-kira 6 bulan atau 1 tahun masih mampu lah ini, maka diberikan izin untuk bisa ke kapal dengan membawa medical certificate ya pada periode tertentu. Kemudian memerlukan akses alat bantu dengar dengan cadangan ya. Jadi alat bantu itu kan kadang-kadang terpisah dengan manusia ya. Nah, mereka bisa menggunakan dan baterai yang cukup serta material yang habis pakai, misalnya ya baterai itu bisa didapatkan ya, itu baru boleh kita lakukan memberi izin ya, izin. Kemudian pengaturan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pelaut atau ABK itu bisa terbangun dari tidur jika terjadi alarm darurat. Makanya ABK yang tidur yang sudah dites lagi dengan alarm darurat, maka sirine atau bel ya kan, kondisi darurat, latihan kebakaran, latihan keamanan ya, itu bisa terbangun, maka ABK tersebut dinyatakan mempunyai standar pendengaran ABK yang bagus. Tapi kalau dia kena bel tidur tidak bangun-bangun dalam keadaan darurat, wah bahaya ini ya, bisa meninggal, mengancam diri ABK sendiri. Nah, jika gangguan pendengaran akibat kebisingan ya, biasanya terutama kru mesin ya. Ya, kru mesin itu kan kerjanya selama-lamanya ada di kamar mesin. Sebagai bagian dari program pemeriksaan, ya, ditanya dulu kalau kita memeriksa sebagai apa, Pak? Mas, sebagai, saya masinis, saya KKM, saya masinis 1, masinis 2, 3, 4, oiler, ya, oiler atau siapapun yang bekerja di
kamar mesin, maka kriteria untuk pengujian itu berbeda dengan mereka yang kerja di Geladak maupun di Anjungan. Ya, direkomendasikan biasanya negara itu menunjuk klinik-klinik atau medical check untuk pendengaran, ya. Otoritas nasional di Indonesia menunjuk beberapa, ya. Kira-kira mana yang kira-kira mempunyai kompetensi berdasarkan praktek audiologi nasional dengan menggunakan ambang batas di atas sebagai kriteria. Nah, prosedur yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ini harus dicek, ya. Prosedur harus mencakup metode yang diadopsi dalam memutuskan apakah pengguna alat bantu dengar itu dapat diterima atau tidak. Jadi ada prosedurnya untuk mereka yang menggunakan alat bantu, ya. Jadi tidak berbeda dengan yang tidak menggunakan alat bantu, ya. Kira-kira demikian, ya, bagi klinik atau medical check up, lembaga medical check up, ya, itu akan dengan mudah sharing yang singkat ini bisa dapat diterima, ya. Bagi yang merasa mempunyai gangguan, jangan berkecil hati, ya. Jangan berkecil hati bahwa masih ada dimungkinkan kemungkinan bekerja di kapal, ya. Alat bantu dengar masih bisa dipakai dengan ketentuan bahwa sampean yang menggunakan alat bantu pendengaran ini harus mampu bila menghadapi keadaan darurat, ya. Kalau kita berada bekerja di dek atau di anjungan, maka kita harus mampu mendengarkan orang berbicara dengan bisikan selama pada jarak sekitar 3 meter. Ini tes yang paling sederhana, yaitu menggunakan tes berbicara dan bisikan kepada calon yang akan diperiksa, ya, ABK yang akan diperiksa. Nah, kira-kira ini kawan-kawan yang bisa kami sajikan terkait dengan apa itu standar pendengaran ABK, ya. Standar, kalau di bawah standar artinya tadi itu minimal rata-rata 30 minimal itu tidak bisa mendengarkan, maka dinyatakan ada gangguan pendengaran. Semoga sharing singkat ini dari Sinau Kapal, channel Sinau Kapal, kapal-kapal kita yang sedang mengedok di galangan kapal Indonesia Marina Shipyard, kita bisa dapat mengambil manfaat, ya, dari sharing singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua pihak. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.